Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gadis Puspitasari di kelas 2 akuntansi PGD dengan NIM 213304010340. Nah, kali ini saya akan membahas materi sistem informasi akuntansi dengan topik sistem pengendalian internal SIA. Oke, yang pertama yaitu ancaman atas sistem informasi akuntansi. Ancaman atas sistem informasi akuntansi ini terbagi menjadi 3. Ancaman yang pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik, seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Yang kedua, ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kecelakaan tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Selanjutnya adalah mengapa ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi meningkat. Nah, yang pertama itu peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua, oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Yang ketiga, WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok pengendalian internal yang mana sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Yang kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Yang keempat, pengendalian input, proses, dan output. 5 komponen model pengendalian internal COSO yang saling berhubungan yaitu: yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, aktivitas pengendalian, yang ketiga, penilaian risiko, yang keempat, informasi dan komunikasi, yang kelima, pengawasan monitoring. Selanjutnya adalah lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dewan komisaris.
Yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Yang ketujuh, metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Yang pertama, otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Yang keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang kelima, pemeriksaan independen dan atas kinerja. Kesimpulan, sistem pengendalian intern suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa tujuan adanya pengendalian intern yang pertama, menjaga kekayaan organisasi, yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, yang ketiga, mendorong efisiensi, yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi, preventive control, dan pengendalian intern administratif atau feedback controls. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa kekurangan data akuntansi. Contohnya, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contoh, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan. Elemen pengendalian internal meliputi 3. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, sistem akuntansi. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara kesamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Yang kedua, filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya, menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan. Filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen. Yang ketiga, struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan, atau desentralisasi maupun sentralisasi. Dewan Komisaris dan Audit Komite. Dewan Komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui Dewan Komisaris. Jadi, semuanya tergantung dari Dewan Komisaris. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya metode ini
tercermin dalam suatu bagan organisasi. Metode pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang efektif melalui peranggaran, laporan pertanggungjawaban, dan audit internal. Kebijakan dan praktik kepegawaian. Kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan perekrutan, pelantikan, evaluasi, pengajian, dan promosi pegawai. Mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan resiko. Pengaruh ekstern. Organisasi harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atas organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian intern perusahaan. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari: yang pertama, penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. Yang kedua, pembagian tugas. Yang ketiga, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Yang kelima, pengecekan independen terhadap kinerja. Penggunaan wewenang secara tepat. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dan pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trial, karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain. Pembagian tugas. Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi atau pencatatan, dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencetakan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadi pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. Selanjutnya yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur harus mencakup perancangan dan penyusunan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi. Biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat. Keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data atau informasi perusahaan. Pengecekan independen terhadap kinerja. Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan atau dicek secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini
harus dilakukan oleh suatu unit organisasi yang independen selain unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi, dan unit fungsi pencatatan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan. Selanjutnya yaitu pengendalian internal pada lingkungan pemrosesan data elektronik. Yang pertama, sistem pengendalian INTEM dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih menitik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut atau people orient. Yang kedua, jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi penggeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer atau komputer oriented. Yang ketiga, pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan standar dan paduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilakukan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok, operasi penyimpanan, dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otorisasi yang berwenang. Hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan, dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Berikutnya yaitu dalam sistem komputer, fungsi pokok tersebut seringkali digabung dalam unit program komputer, sehingga penggabungan ketiga fungsi tersebut memerlukan metode pengendalian yang khusus. Contoh, dalam sistem manual persediaan barang, pemisahan dilakukan dalam fungsi operasi atau pembelian dan fungsi penyimpanan di gudang dengan fungsi akuntansi atau pencatatan persediaan, sehingga pada akhir periode dapat dilakukan pengecekan silang antar fungsi untuk mengetahui jumlah sisa persediaan. Dalam sistem komputer, program komputer dirancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus dapat menerbitkan dokumen pesanan pembelian jika barang sudah diterima. Maka komputer melakukan pencatatan terhadap barang yang diterima dan membuat dokumen laporan penerimaan barang. Untuk menciptakan sistem pengendalian INTEM dalam lingkungan PDE, maka perlu diadakan pemisahan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. Yang kedua, fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Yang ketiga, fungsi penyimpanan program dan keputustakaan. Pemisahan tersebut dilakukan dengan tujuan pemisahan ini akan menciptakan cross-check terhadap ketelitian dan kewajaran terhadap perubahan yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, untuk mencegah seseorang yang tidak berhak untuk mengakses komputer. Yang ketiga, untuk mendorong efisiensi karena adanya spesialisasi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi: yang pertama, prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Yang kedua, prosedur pengujian program. Yang ketiga, prosedur pengubahan program. Yang keempat, dokumentasi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data meliputi 4 bidang utama, yaitu operasi konversi data, operasi komputer, perpustakaan, dan fungsi pengendalian. Kegiatan konversi data terdiri dari perubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca komputer baik dengan metode BAT maupun online processing. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses ruangan komputer yang terbatas, pembuatan instruksi yang jelas mengenai perubahan data, dokumen sumber jadi assign, readable, from,
Password yang digunakan untuk mengatur penggunaan komputer. Pengendalian terhadap arsip data dan program yang disimpan harus dilakukan oleh karyawan perpustakaan dalam tempat yang terlindung dengan baik. Meliputi prosedur dalam penyimpanan, penjagaan keamanan fisik terhadap arsip komputer, prosedur pembuatan backup, pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.